Pancawaluya kedua, bageur, baik hati, murah hati, suka menolong atau saling membantu. Halo para pemirtub yang bahagia, tentu saja untuk menemukan channel 351 bukan hal yang mudah. Channel Dangyang Pancawaluya baru terlahir kembali dari inspirasi yang tampak pada pribadi KDM, Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang telah melakukan lelaku atau penziarahan laku batin, perjalanan spiritual lebih dari 20 tahun. Naik turun gunung, keluar masuk kota dan desa, mengenali kampung, desa, kota apa, di mana, dan bagaimana. Keluar masuk keluarga yang berkekurangan, baik itu kurang mengenal dan memahami, apa itu Pancawaluya bagi Sukma, jiwa manusia yang diajarkan oleh leluhurnya yang hidup di masa lampau. Bagaikan sungai yang mengalir dari hulunya di gunung dan bermuara di laut. Takdirnya begitu, tapi sekarang apa yang terjadi? Ternyata jangankan nyampai ke laut untuk menjalani takdirnya sehingga muncullah bencana alam yang berupa tanah longsor, banjir dan pergerakan tanah. Korbannya harta, ternak dan jiwa manusia. Alam sudah mengalami kerusakan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, manusia sudah lupa dengan alam sebagai rumahnya sendiri. Lagi pula membuang sampai ke sungai, pengurugan sungai mulai dari daerah hulu sungai hingga muara sungai. Contoh yang paling viral yaitu objek wisata di Puncak Bogor, penambangan di Cianjur, Subang dan Sukabumi. Begitu juga banjir hingga 4 meter di daerah Bekasi. Mengapa terjadi bencana alam yang sangat mengerikan? Tentu saja kembali kepada perilaku manusianya yang sudah tidak bisa lagi ramah terhadap alamnya, sudah tidak lagi peduli terhadap lingkungannya. Mengapa? Penyebabnya adalah sudah hilangnya Dangyang Pancawaluya, sehingga manusia lupa akan tugas dan kewajibannya yang Tuhan Allah perintahkan kepada manusia. Apa perintahnya? Inilah perintah Tuhan Allahmu hai manusia. Pelihara dan kuasailah bumi atau alam semesta, taklukkanlah hewan-hewan yang hidup di air, merayap di bumi dan yang terbang di angkasa. Manusia malah berperilaku serakah demi mendapatkan harta, tahta, dan wanita maupun demi kepuasan nafsunya. Tentu saja akibat demi akibatnya akan dialami oleh manusia, si perusak alam semesta, si serakah, si tidak bertanggung jawab yang telah melawan takdirnya untuk berperilaku bageur, baik hati, murah hati, suka menolong atau suka membantu kepada alam semesta berperilaku ramah lingkungan, dengan melestarikan alam semesta laksana seorang ibu. Alam semesta sudah begitu setia melindungi dan mencukupi kebutuhan hidup manusia dan hewan sebagai anak-anaknya. Ingat semua kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk omnivore yang paling serakah, lebih serakah dari hewan, kebutuhan hidup hewan itu hanya alam semesta saja yang mampu menyediakannya. Alam semesta telah menyediakan bagi hewan dan manusia baik itu berupa tempat tinggalnya, sumber makanannya, maupun udaranya untuk pernapasan bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Begitu baik alam semesta kepada tumbuhan, hewan, dan manusia, tetapi mengapa manusia merusak alam semesta dengan begitu sembarangan? Mengapa manusia tidak menggunakan akal sehatnya dan akal budinya dan akal rasanya? Apa akibatnya dari kerusakan alam akibat keserakahan manusia bagi manusia itu sendiri? Harta dan rumah menjadi hanyut, juga menimbulkan korban jiwa dan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat serta muncul kemiskinan baru akibat bencana alam. Ingatlah akan peringatan dari alam semesta dengan bahasa semestanya. Misalnya, 1. Wong tua gawe wiwitan wong enom dharma lakoni. Apakah kita mau kita sebagai generasi tua merusak alam semesta, akibatnya akan menyiksa keturunannya? 2. Siapa yang makan petai akan tercium bau petai, siapa yang makan jengkol akan tercium bau jengkol. Dapatkah manusia melarikan diri dari pertanggungjawaban atas amal perbuatannya? 3. Barang siapa yang makan cabai akan merasakan pedasnya. Dapatkah manusia membebaskan diri dari rasa pedasnya cabai? 4. Siapa yang main air akan basah, dapatkah manusia main air bebas dari basahnya? 5. Siapa yang main api akan terbakar dan hangus. Dapatkah manusia membebaskan diri dari terbakar api, maupun membebaskan diri dari panasnya api? 6. Panas matahari pun akan semakin panas, suhu udara akan semakin tinggi,
akibat penggundulan hutan dan berkurangnya zona hijau di sekitar kita. 7. Penggundulan hutan, alih fungsi hutan, pengurugan sungai, bahkan pengurugan laut. Apakah benar sekarang laut dan sungai sudah bersertifikat? Dapatkah kita bayangkan apa akibatnya yang akan terjadi? 8. Siapa serakah akan mabok keserakahan, hidupnya akan merasa kurang dan akan selalu kurang. Siapa yang mabok dari makanan dan minuman yang bukan haknya akan bicara terus tanpa bukti. Orang yang mabok akan bicara gak bermakna dan tak sesuai dengan fakta. Siapa yang mabok akan seringkali menyalahkan orang lain sekalipun dia sebagai pelakunya, bagaikan maling teriak maling, dan copet teriak copet. Lupa ya, siapa yang menunjuk dengan satu telunjuk maka keempat jarinya menunjuk pada dirinya sendiri. Semesta sudah mengingatkan supaya jujur dan bertanggung jawab atas amal perbuatannya. Contoh orang yang korupsi iru orang yang kaya harta tetapi miskin hati. Harta sudah melimpah, rumah mewah, mobil banyak tetapi masih kekurangan. Beda halnya dengan orang miskin, contoh kehidupan petani di pedesaan sudah punya beras saja sudah merasa cukup. Mereka berilmu ekonomi yang diajarkan oleh leluhurnya begitu bernilai tinggi. Rejeki sedikit lebih dan rejeki banyak tersisa. Ada lagi menurut Bapak Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jabar, rejeki sedikit cukup dan rejeki banyak tersisa. Belum lagi ilmu beras prelek, bila ibu-ibu mau memasak nasi, caranya, mengambil segenggam beras sebelum dicuci, lalu masukkan ke dalam botol bekas minuman air mineral dan gantungkan di tembok depan rumah. Untuk apa? Mengapa diletakkannya di situ? Nah, nanti malam, bapak-bapak petugas Siskamling akan keliling kampung ngontrol keamanan lingkungan sambil mengumpulkan beras prelek dan disetorkan ke ketua RT sebagai salah satu sumber dana RT untuk kepentingan warganya. Begitu. 9. Siapa yang makan buah manggis akan menemukan ilmu kerendahan hati dan kejujuran seperti kalau dalam pewayangan itu Semar Panakawan Pandawa. Buah manggis kulitnya hitam tetapi bagian dalamnya putih. Berapa bagian dalamnya sesuai dengan jumlah kelopak buah yang tampak pada bagian kulitnya. 10. Siapa yang makan kacang panjang akan menemukan ilmu ketahanan sosial, keteguhan hati, dan ketabahan. Contoh kacang panjang dipotong-potong sependek mungkin. Akankah berubah pendiriannya? Akankah berubah namanya menjadi kacang pendek? Nah, itulah cara semesta menyapa, mengingatkan hewan dan manusia. Tetapi sayangnya sudah tidak peka lagi dengan bahasa semesta, manusia sudah meninggalkan jati dirinya, lupa akan pakem dan larangan dalam melestarikan hutan dan lingkungannya. Tentu saja tak lagi paham akan akibatnya kalau melanggar larangan dan tidak mematuhi pakem yang berlaku dalam sistem ekosistem dalam semesta. Para pemirtub yang bahagia, tentu saja masih banyak info A1 dari semesta bagi manusia maupun hewan. Mengapa manusia semakin memaksakan kehendaknya dalam mengeksploitasi alam semesta? Padahal pengalaman demi pengalaman sudah mengajari manusia akan pentingnya berbuat bageur, baik hati, murah hati, kasih, saling menolong atau saling membantu dengan tulus dan ikhlas tanpa membedakan satu dengan yang lain kalau nanti tidak mau dibedakan oleh semesta maupun oleh Tuhan Allah. Contohnya, 1. Tumbuhan yang memberikan rasa pahit, sambiloto, dan bratawali. 2. Tumbuhan memberikan rasa pedas, cabai, merica dan jahe. 3. Tumbuhan yang memberikan rasa asam, belimbing wuluh, asam, dan jeruk lemon. 4. Hewan memberikan telurnya, bulunya dan dagingnya. 5. Garam memberikan rasa asin. 6. Gula memberikan rasa manis. 7. Tumbuhan yang memberikan wanginya, salam, sirih, bawang merah dan bawang putih. Sekarang bagaimana halnya dengan manusia? Apakah suka memberi, suka berbuat baik, suka membantu atau suka menolong tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada hewan dan tumbuhan, bahkan berbuat baik kepada semesta dengan menjaga kelestarian hutan, sungai dan lingkungannya? Tentu saja tidak semua orang dapat berbuat seperti tumbuhan maupun hewan, padahal padi sudah mengajari dengan ilmu padinya. Manusia harus semakin berisi, semakin merunduk seperti padi sehingga zona kesadaran dirinya menjadi lebih baik dan akan lebih bijaksana. Mari kita belajar refleksi sebagai upaya update diri. 1. Bagaimana halnya dengan mengelola lahan perkebunan, lahan pertanian,
lahan pesawahan dan tanah pekarangan? 2. Apakah sudah mengelolanya dengan baik? 3. Sekarang bagaimana halnya dengan pengelolaan lingkungan tempat tinggalnya? 4. Apakah sudah menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya? 5. Semakin menyadari bahwa siapa sebenarnya diri kita? 6. Bagaimana membangun peradaban kehidupan dalam masyarakat? 7. Bagaimana kehidupan masyarakat dalam hidup bersama di masyarakat yang heterogen, banyak terdapat perbedaan, akan dapat saling beradaptasi satu dengan yang lainnya? Contoh taman bunga, bagaimana kalau di taman bunga yang tumbuhnya hanya satu jenis, misalnya hanya bunga mawar? Taman itu terdiri dari beberapa rumpun bunga mawar. Apakah akan tampak indah? Bandingkan dengan taman bunganya yang ditumbuhi berbagai macam tanaman bunga. Tentu saja taman bunga itu akan tampak lebih indah dan wanginya bermacam-macam. Begitu juga kehidupan di masyarakat mestinya seperti taman bunga. 8. Sekarang dalam keluarga kita. Bagaimana peradaban dalam keluarga? Apakah saling memberi satu dengan yang lainnya? Apakah saling mendahului minta maaf bila bersalah? Apakah saling berlomba dalam berbuat kebaikan? Bagaimana kriteria keluarga bahagia hingga anak-anaknya berakhlak atau berbudi pekerti baik dan berprestasi? Nah sekarang, cobalah para pemirtuk bertanya kepada dirinya sendiri dalam batin dan rasakan apa jawabannya. Siapakah aku? Barang siapa sudah mengenal dirinya sudah barang tentu akan mengenali Allah Tuhannya yang wajib disembah sebagai Sang Maha Pencipta, Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maka akan paham pada panca bakti yang terdiri dari 1. Bagaimana berbakti kepada Tuhan Allah? 2. Bagaimana berbakti kepada orang tua? 3. Bagaimana berbakti kepada guru? 4. Bagaimana berbakti kepada sesama? 5. Bagaimana berbakti kepada negara dan bangsa? Mungkinkah tumbuhan dan hewan lebih dahulu melaksanakan panca bakti? Bagaimana tumbuhan dan hewan bermurah hati, suka memberikan miliknya sendiri? Tumbuhan dan hewan bahkan memberikan dirinya sendiri bagi hewan lain dan manusia? Bagaimana halnya dengan manusia? Manusia padahal hanya memberikan harta titipan semesta, titipan Tuhan untuk diberikan kepada orang lain, saudaranya bahkan kepada anak cucunya dan orang tuanya, tetapi angkuh bahkan sombongnya sudah selangit, iya ga pemirtuk? Ingat memberikan artinya menyampaikan kepada orangnya yang berhak. Contohnya bila kita belanja barang berat atau banyak, supir dan pegawai toko yang lain akan mengantarkan barang kepada pelanggannya. Jadi memberikan sama artinya dengan mengirimkan atau menyampaikan kepada orang yang berhak dan tidak dikorupsi. Bagaimana kenyataannya? Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bedasi dan duduk di kursi empuk ketika ada kebijakan seperti sembako, BLT untuk masyarakat yang membutuhkan, nyampe ga ke masyarakat? Apalagi kalau orang itu bisa memberi barang atau uang itu benar-benar miliknya sendiri. Mari kita berefleksi, menata ulang mindset pola pikiran kita, dan pola rasa kita. Ingatlah akan 3 kelompok rasa pada manusia yang terdiri dari 1. Antipati, rasa yang bernilai negatif. Orang yang antipasti tak peduli dengan kesulitan dan penderitaan orang lain, bahkan orang tuanya sendiri, saudaranya sendiri bila ada yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Orang antipasti akan cuek bebek, tak pedulin dan masa boboh. 2. Simpati, rasa yang bernilai positif. Orang simpati peduli dan perhatian baik kepada orang lain yang membutuhkan bantuan, walaupun baru tingkat membantu ala kadarnya atau sekedarnya saja daripada tidak membantu sama sekali seperti orang antipati. 3. Empati, rasa yang bernilai sangat positif, bageur, baik hati, murah hati, suka menolong atau suka membantu dengan tulus dan ikhlas, bahkan sampai tuntas. Orang empati benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh penderita dan paham apa yang harus dilakukannya. Orang empati benar-benar akan berusaha maksimal dalam membebaskan orang lain dari penderitaannya atau kesulitannya dengan tulus dan ikhlas. Apakah diri kita termasuk kelompok orang yang antipati, simpati atau empati dalam mensikapi suatu peristiwa yang dialami seseorang? Itulah pembahasan Panca Waluya kedua, bageur, baik hati, murah hati, kasih, suka menolong atau suka membantu. Orang empati mau dan mampu mengungkapkan rasa yang paling dalam dari hatinya yang benar-benar sudah memahami ajaran agamanya maupun kepercayaannya dengan benar sesuai dengan sifat Tuhan Allah sendiri. Kasihnya takkan berubah, kasihnya takkan berkesudahan dan kasihnya tak terbatas, bahkan Tuhan Allah telah menyediakan apa yang belum terpikirkan oleh manusia.
Semoga air kasih Tuhan Allah dari surga mengalir deras kepada kita semua hingga menghanyutkan segala kotoran hati hingga hidup kita merasa damai, bahagia tak kurang suatu apapun dan mulai bermurah hati kepada orang lain yang membutuhkannya demi kemuliaan namanya di bumi seperti di dalam surga. Amin. Terima kasih para pemirtub yang telah nonton konten ini sampai tuntas. Maaf atas kata-kata dan kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa pada konten berikutnya.